channel Indo Piston TV. Belajar bersama Indo Piston TV. Kali ini saya masih berkolaborasi dengan Mas Eko Suroso selaku Technical Trainer di PT Persada GCD. Nah, dalam video kali ini kita akan mengcomparison filter engine oil antara filter genuine dan beberapa filter non genuine. Oleh karena itu, sebelum kita memulai video ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe, dan bila perlu share video ini ke akun media sosial kalian. Halo Mas Eko, apa kabar Mas Eko? Sehat, alhamdulillah Mas. Terima kasih banyak Mas Eko, kita masih dibantu untuk memberikan edukasi pengetahuan untuk sahabat-sahabat Indo Piston TV ya Mas Eko ya. Waduh, sepertinya kelihatannya propertinya udah siap sekali ini Mas Eko ya. Ada beberapa produk non genuine dan produk genuine ya. Nah, kira-kira Mas Eko, kali ini kenapa sih kita harus menggunakan filter GCD genuine ini ya Mas Eko ya? Jadi di video ini ya kan kami sengaja mengundang Mas Yayat ya untuk memberitahukan kepada sahabat Indo Piston TV untuk mengenal filter GCD genuine lebih jauh. Jadi ada beberapa komparasi ya, yang dari komparasi itu nanti kita bisa memutuskan bahwa untuk unit GCD sebaiknya gunakan filter GCD genuine. Kenapa Mas Eko? Bisa dibantu dijelaskan? Jadi nanti ada beberapa perbedaan di situ. Jadi yang pertama ya, kita lihat di sini ya. Ini yang genuine GCD ya, genuine GCD. Kita bisa bandingkan ukuran gasket ya, Ini dia lebih lebar. Kita bandingkan dengan yang non genuine, ini merek C ya. Merek C, oke. Ini dia kita bisa lihat lebih tipis dibandingkan dengan yang genuine. Oke. Ya. Ini sepertinya ada lagi Mas Eko di nomor A ya. Ya. Produk A. Kita bandingkan coba Mas Eko. Oh iya, betul. Jadi jelas ya. punya GCD ya, dibandingkan dengan 3 merek yang lain, dia memiliki seal yang lebih lebar. Jadi fungsinya apa ya? Ketika kita menggunakan seal yang lebih lebar, otomatis dia daya sekatnya lebih bagus, daya rekatnya juga lebih bagus. Jadi dengan seal atau gasket yang seperti ini ya, GCD menjamin bahwa filter yang terpasang di unit GCD Anda itu tidak akan mengalami kendor sampai dengan interval servis sesuai dengan anjurannya. Yang penting dikencangkan sesuai dengan aturan yang ada di sini. Ada aturan pengencangan filternya ya. Oke, kita lihat. Jadi kita cukup dengan melumasi gasketnya ini ya, kemudian kita pasang hingga menyentuh dudukan ya, gasketnya ini menyentuh dudukan dari filter itu. Kemudian diputar 3/4 putaran gitu. Jadi di sini sudah ada instruksinya ya, instruksinya ya teman-teman, sahabat Indo Piston TV. Atau jika memang menggunakan torque wrench bisa di torque dengan 15 Nm seperti itu. Itu yang pertama. Oke, itu tadi yang pertama sahabat Indo Pistonnya. Oke Mas Eko, kira-kira untuk yang kedua apa lagi Mas Eko? Oke, yang kedua ya sahabat Indo Piston TV, ini kita akan membahas tentang tutup skru ya, atau dudukan ini ya, dudukan dari si filter ini. Jadi ini tutupnya ya, tutup dari si filter ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ulirnya ya, ulir ini. Jadi ini karena made by GCD ya, for GCD. Jadi yang tahu karakteristik GCD itu ya orang GCD sendiri ya. Untuk itu makanya GCD memproduksi filter ini dengan menggunakan filter yang genuine, dijamin ulirnya ini ya, ulir yang ada di sini. Sahabat Indo Piston TV ya. Ini dijamin presisi ya, dijamin presisi sesuai dengan dudukannya. Jadi dengan ini ulir yang presisi, maka akan kita benefit yang kita dapatkan yang pasti kemudahan saat melakukan pemasangan dan potensi rusaknya ulir itu dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan dibandingkan dengan kita menggunakan filter yang non genuine seperti itu.
Oke, jadi yang kedua adalah screw cap ya Mas Eko ya? Ya. Atau ulirnya ini tadi ya? Ya, betul. Oke, jadi itu yang kedua ya, sahabat Indo Piston. Oke, yang ketiga sahabat Indo Piston TV, ini yang komponen yang saya pegang ya. Ini adalah anti drain valve ya, anti drain valve dari filter ya. Ini yang genuine, yang berwarna putih ya. Yang non genuine kita lihat berwarna hitam ya. Semuanya berwarna hitam. Jadi untuk yang GCB ya, genuine GCB itu berwarna putih. Jadi anti drain valve ini fungsinya adalah mencegah oli itu turun ya ketika engine dimatikan. Jadi ketika engine dimatikan atau mesin dimatikan, itu nanti olinya tetap ada di filter. Jadi tidak semua oli itu turun ya, tidak semua oli turun. Kemudian ini ya anti drain valve-nya dirancang dengan fleksibilitas dan stabilitas yang tepat ya, sehingga umur servisnya lebih maksimum ya. Jadi ini seperti yang kita ketahui ya, si karet ini ya, ini kan karet ya teman-teman Indo Piston itu ya. Ini dia fleksibilitasnya bisa berubah ya kan. Kemudian ketika fleksibilitasnya berubah, otomatis fungsinya juga akan berkurang. Nah, dengan GCB genuine filter ya, itu menjamin bahwa fleksibilitas dan stabilitasnya ini akan tetap sampai dengan masa servisnya, sehingga umur servisnya juga lebih maksimum. Kemudian selain dari fungsi awalnya tadi ya, untuk mencegah oli turun ya, oli turun ketika engine dimatikan atau mesin dimatikan, ketika ada oli yang masih tersisa di filter, itulah nanti fungsi vitalnya dari si oli itu dimanfaatkan ketika menghidupkan engine saat pertama kali hidup ya. Saat pertama kali hidup itu otomatis harus langsung ada oli yang bersirkulasi untuk melumasi komponen-komponen dari engine seperti itu. Jadi dengan adanya anti drain valve yang genuine GCB ini, maka GCB menjamin bahwa engine akan tetap terlumasi sekalipun engine baru pada saat awal dinyalakan. Seperti itu Mas. Jadi kesimpulannya ia mencegah terjadinya kekosongan di sini ya. Betul sekali Mas. Jadi diproteksi sama si anti drain valve. Oke, sahabat Indo Piston TV. Jadi tadi sudah 3 ya, gasket, tutup skru, ya kan, terus anti drain valve, kemudian sekarang masuk ke media filter itu. Jadi filter itu kan di dalamnya ada media penyaringnya, penyaringnya. Jadi kita bisa lihat ini yang genuine GCB ya, susunannya rapi ya, ya kan. Kemudian media filternya ini, media penyaringnya ini didesain GCB sesuai dengan kebutuhan GCB itu sendiri. Oke. Jadi kita bandingkan dengan yang filter ini, sahabat Indo Piston TV. Oh iya. Ini merek C ya. Iya, sangat jauh berbedanya Mas Eko ya. Iya. Yang ini terlihat lebih tipis sepertinya Mas Eko. Betul Mas. Oh iya betul ini. Jadi sahabat Indo Piston ini jelas ya. Ini lebih tipis dan yang ini lebih tebal untuk media filternya Mas Eko ya. Inilah makanya kita lihat di sini ya, media filternya juga berbeda ya. Gitu. Oke, bisa jadi secara otomatis untuk filter penyaringannya pun sangat berbeda ya. Betul. Jadi ini dengan lipatan yang rapi seperti ini dia penurunan tekanannya juga sesuai dengan kebutuhan unit GCB. Jadi karena filtrasi, otomatis tekanan oli itu kan juga pasti akan menurun ya Mas. Jadi GCB merancang dengan media yang seperti ini, dia memastikan bahwa tekanan yang turun itu masih tetap bisa menyuplai kebutuhan oli untuk komponen-komponen seperti itu untuk bersirkulasi. Oke, sahabat Indo Piston TV, kita lanjut lagi ya. Yang kelima itu kita akan membahas si bypass valve ya. Bypass valve. Coba Mas ya, bisa dibuka. Bypass ya. Ya, bypass. Jadi
seperti yang kita tahu ya, bypass itu fungsinya untuk melewatkan oli ketika filternya mengalami kebuntuan ya teman-teman sahabat Indo-Piston TV ya. Dari yang genuine GCB ya, kita lihat seperti ini, di sini terlihat seal ya, seal. Jadi dia ada sealnya sehingga kemungkinan kebocoran dari filter ini ketika mengalami kebuntuan dia akan kecil. Jadi tekanannya tercapai dulu baru dia bisa lewat olinya. Oke, iya benar Mas Eko. Ini saya lihat ada yang berbeda nih Mas Eko. Nah, ini besi nih sahabat Indo-Piston, ini besi ya. Jadi untuk tingkat penyekatannya jelas lebih baik yang seal ya Mas Eko ya, daripada yang besi ini. Oke. Oh iya, ini ada yang besi juga Mas Eko. Jadi dengan adanya anti drain valve ini yang sesuai tekanannya, dia akan sesuai dengan kebutuhan unit GCB. Coba Mas Ayat ditekan ini bypass valve-nya ini, rasakan apakah ada yang sama dengan yang punya GCB? Terlalu lembut. Ini itu terlalu lembut. Terlalu. Sekarang coba merek genuine GCB. Iya, sedikit lebih keras. Sedikit lebih keras Mas Eko. Jadi bisa kita lihat ya. Jadi dari ketiga filter ini ya, bypass valve-nya nggak ada yang karakternya sama dengan genuine GCB. Jadi itu poin untuk di bypass valve-nya. Kemudian mungkin yang ini ada juga bypassnya pakai seal ya, tapi tekanannya berbeda. Tidak spesifikasi dengan engine GCB ya. Iya, betul. Jadi sahabat Indo-Piston, GCB membuat engine itu pasti dengan spesifikasi filter yang sangat sesuai dengan engine-nya Mas Eko ya. Betul. Mantap Mas Eko penjelasannya. Oke, kemudian yang keenam sahabat Indo-Piston TV ya, ini yang saya pegang, ini ada elemen guide-nya atau tempat dudukan dari elemen ya. Jadi ini dengan elemen yang seperti ini ya, kita bisa lihat ya, kalau misalnya kita letakkan di dalam filter ya, dia akan duduk sempurna sahabat Indo-Piston TV, sehingga dia posisi filternya akan selalu di tengah. Misalnya kita letakkan seperti ini, kemudian dengan bentuk yang seperti itu, otomatis posisi aksial dan radialnya si filter elemennya ini dia akan tetap stabil, akan tetap pada posisinya. Kemudian kita bandingkan dengan yang ini ya, ini yang non genuine ya, kita bandingkan dengan merek C ya, ini seperti ini. Itu nggak rata ya. Betul. Alurnya pun kelihatannya tidak sempurna Mas Eko. Betul. Untuk alurnya ya. Jadi kalau kita bandingkan, kalau dibandingkan dengan yang duduk seperti ini, otomatis dia akan kencang. Kemudian dengan bentuk guide yang seperti ini, tensionnya dia lebih keras. Lebih keras Mas Ya, Eko. lebih keras, sehingga dudukan elemen ini akan duduk lebih mantap, lebih kencang terhadap si ini screw capnya. Kalau misalnya dia kendor, apalagi yang model spring seperti ini teman-teman sahabat Indo-Piston TV, ini springnya lebih kecil, tensionnya juga sangat ringan ya, itu dia ada berpotensi filternya bisa daya sekatnya berkurang. Itu kamu ingat Mas Eko? Ya, nah, kita lihat komparasinya. Sama Indo-Piston ya. Saya bisa tekan dengan satu jari. Coba dibanding Mas Eko. Ya, Isi dulu. Luar biasa sama Indo-Piston. Memang tekanannya sangat keras ini sama Indo-Piston. Nih, satu jari saya tidak bergerak ya. Dua jari tidak bergerak. Oh iya, benar Mas Eko. Memang tekanan untuk elemen guide-nya ya, Mas Eko ya. elemen guide-nya lebih kuat. Lebih kuat ya. Seperti itu. Jadi mencegah terjadinya kebocoran internal di filter itu sendiri. Oke, poin yang terakhir ya, sahabat Indo-Piston TV, yang terakhir itu adalah filter housingnya ya. Jadi filter housing GCB
itu didesain oleh GCB sehingga dia tahan terhadap karat dan juga tahan terhadap tekanannya. Ya, filternya benar-benar tebal ya. Tadi sudah sempat ditimbang ya, kita komparasi. Jadi ada selisih berat sampai dengan berapa tadi Mas ya? Sekitar 10 gram. Ya, jadi antara housing yang satu dengan yang lain ya, kami mengambil sampel yang apple to apple ya, ukuran yang nyaris sama ya, itu ada selisih ya, selisih sehingga kita bisa analisa dari situ bahwa kualitas ataupun ketebalannya dari filter itu punya GCB lebih unggul seperti itu. Sahabat Indo-Piston TV ya. Oke, jadi sahabat Indo-Piston TV, jadi kita sama-sama sudah melihat comparison antara filter genuine dan non genuine dari GCB ya, sahabat Indo-Piston. Mungkin sangat banyak benefit yang kita dapatkan apabila kita membeli filter genuine ini. Mungkin sahabat Indo-Piston atau teman-teman sahabat alat berat di Indonesia jangan pernah tergiur ya, jangan pernah tergiur mungkin Mas Eko ya dengan harga yang murah ya. Satu dengan harga yang murah, namun kita tidak tahu secara kualitas, secara spesifikasi ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Eko, mungkin dampaknya Mas Eko apabila kita tidak tahu nih Mas Eko, tapi atau kita sudah tahu nih Mas Eko bahwa filter ini tidak sesuai dengan spesifikasi GCB. Kira-kira apa yang akan terjadi? Jadi fungsi filter itu sendiri kan untuk menyaring ya, menyaring dalam hal ini filter oli ya, itu untuk menyaring oli engine. Oke, jadi apa yang terjadi ketika dia filtrasinya buruk ya, tidak sesuai dengan standar GCB, itu yang terjadi jika tekanannya yang masuk atau filtrasinya kurang bagus ya. Jika tekanannya lebih rendah daripada yang diharapkan GCB, otomatis dia akan mengakibatkan keausan komponen ya Mas ya. Oke. Engine itu sendiri. Nah, jika filtrasinya tidak cocok ya, nanti ada kotoran-kotoran yang terlewat ya kan, yang bisa melewati filter ini, itu dia akan menyebabkan kontaminasi yang ujung-ujungnya juga akan kembali ke kerusakan komponen-komponen engine seperti itu. Mungkin dia tidak terjadi dalam waktu cepat ya Mas. Betul ya. Karena kan mindsetnya orang-orang ini bahwa filter saya buktinya nggak ada masalah dipakai ini kan, nggak mungkin kejadiannya tidak begitu cepat ya Mas. Jadi efek dari penggunaan filter non genuine itu tidak serta-merta langsung bisa dirasakan. Jadi efek dari penggunaan filter non genuine itu nanti kotorannya yang tidak tersaring sempurna itu lama-lama akan menumpuk, kemudian menyumbat, mengganggu saluran oli. Jadi kalau mengganggu saluran oli, otomatis nanti sirkulasi olinya jadi tidak lancar. Jadi jangan menganggap remeh filter ya. Filter ini fungsinya sangat vital, dan memang dibandingkan kadang-kadang yang terjadi itu penghematan di depan, tapi ternyata nanti saat perbaikan akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Untuk itu ada baiknya selalu gunakan genuine filter. Nah, jadi itu sahabat Indo-Piston, saya menarik ini kata-katanya, dengan penghematan di awal maka akan timbul biaya yang lebih besar. Nah, jadi itulah sahabat Indo-Pistonnya mengapa kita harus menggunakan GCB genuine filter ini ya, karena memang engine-nya atau produknya dibuat oleh GCB, maksudnya otomatis mereka lebih tahu kebutuhan karakteristik si produknya dia sendiri kan. Oke Mas Eko, terima kasih banyak atas waktunya dan edukasinya yang telah di-share ke sahabat-sahabat Indo-Piston TV Mas Eko ya. Ya semoga nanti di next video kita bisa berkolaborasi lagi ya. Mudah-mudahan ya. Oke, sahabat Indo-Piston TV, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe, serta bagikan video ini ke akun media sosial kalian agar tidak ketinggalan video-video lainnya dari channel Indo-Piston TV. Terima kasih, salam belajar bersama Indo-Piston TV.